Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Semuanya selamat siang. Siap. Yes. SD Negeri Jati 2. Selalu semangat. Sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa dengan membaca basmalah bersama. Berdoa mulai. Pada hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Kenapa Aul? Sakit apa, ada yang tahu? Kita doakan semoga Aul cepat sehat dan kita selalu sehat semua, Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Silakan langsung ke depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang materi rasio atau perbandingan. Untuk mata pelajaran matematika. Nanti setelah belajar, anak-anak semuanya mengetahui tentang konsep rasio atau perbandingan. Anak-anak juga dapat menyelesaikan soal cerita yang hubungannya dengan perbandingan. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Masih ingat pecahan? Masih. Pecahan itu ada dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas namanya apa? Pembilang, betul. Bagian bawah namanya penyebut. Jadi pecahan itu ada bagian pembilang dan ada bagian penyebut. Pinter. Sekarang kita akan belajar rasio. Ada yang pernah tahu tentang rasio apa? Mungkin sudah pernah membaca. Coba angkat tangan. Rasio itu apa? Ayo. Ada yang tahu rasio itu apa? Siki? Ya, Siki? Ya. Apa Siki? Rasio? Oh, belum tahu. Coba dibantu, ada yang tahu rasio apa?
Pintar. Sebelum kita mulai, kita alangkahnya stretching terlebih dahulu ya. Ya semuanya berdiri. Ayo. Cari posisi yang nyaman. Ya, yang nyaman biar nanti bisa bergerak dengan leluasa. Kita SB-nya tentang matematik karena hari ini kita belajar tentang semuanya ikuti gerakan ya. Ayo, Ilham, semangat. Oke. Ayo mulai. Ayo. Ini nggak ada jumlah. Ini kurang. Tarik. Ayo semangat. Ini sudah bagi. Ini sama juga. Ini kita gerak. Dua kali. Semangat, ayo. Ya, biar lemah. Tangannya. Ayo pulang. Asik. Yuk. Tarik, tarik terus semangat. Oke, thank you very much. Oke, kita lanjutkan untuk perbandingan. Ya, rasio itu perbandingan. Misalnya tinggi badan Reno dengan tinggi badan Rizky, kira-kira sama apa tidak? Tidak. Coba sini maju. Rizky sama Reno. Nah, boleh nyapa guru. Semangat. Percaya diri. Sama atau tidak tingginya? Tidak. Berarti mereka mempunyai perbandingan yang beda. Lebih tinggi Ziki apa lebih tinggi Reno? Jadi kalau ditulis misalkan ini ada Reno, namanya Ziki ya? Rizky. Nah, berarti lebih tinggi Reno. Ditulis seperti lebih tinggi. Kira-kira tingginya berapa kira-kira? 100 berapa? Kita ukur. Ya, Pak Guru bawa meteran lagi. Mana? Oh ya ini. Nah, ini apa namanya? Fungsinya sebagai alat ukur. Kita ukur. Nah, ini berdiri yang lurus, Mas. Berapa? Maju Mas Ageng. Iya. Oke, 150. Ternyata tingginya Reno berapa? 150. Ditulis nih lagi. Reno dibanding dengan Rizky. Nah, Reno punya tinggi 150. Terus Rizky berapa kira-kira? Nah, Rizky kira berapa? Ayo, siapa yang mau menyaksikan? Ilham, ya sini Ilham, kalian. Oke, 130.
150 dan 130. Ini bisa disederhanakan ya, jadi menjadi perbandingan rasio yang lebih kecil. Oke, silakan duduk kembali, kasih tepuk tangan. Pak Guru punya sebuah video, nanti dilihat bareng-bareng ya. Nah, ini videonya. Nah, ini. Empat. Hai teman kece, pernahkah kamu membandingkan harga dua barang di toko untuk memilih mana yang lebih murah atau menyesuaikan takaran bahan saat membantu orang tua memasak? Ini adalah contoh penerapan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi, tanpa disadari, kamu sebenarnya sudah pernah menggunakannya. Apa itu rasio dan apa saja contoh penerapannya? Yuk kita bahas dalam video ini. Coba perhatikan tumpukan apel yang ada di meja ini. Ada 2 tumpukan apel. Ada 3 buah apel di tumpukan pertama dan 5 buah apel di tumpukan kedua. Bagaimana ya cara kita membandingkan jumlah apel di kedua tumpukan ini? Kita bisa bilang apel di tumpukan pertama lebih sedikit dibanding apel di tumpukan kedua. Atau kita juga bisa bilang apel di tumpukan kedua lebih banyak dibanding apel di tumpukan pertama. Betul sekali. Ini adalah cara kita membandingkan benda. Sekarang coba perhatikan contoh lainnya. Ada 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan di sebuah kelas. Jika kita ingin membandingkan jumlah anak Maaf, ini sinyalnya. laki dengan anak perempuan, kita bisa menggunakan rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan 2 besaran. Ada 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan di sebuah kelas. Jika kita ingin membandingkan jumlah anak laki-laki dengan anak perempuan, kita bisa menggunakan rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan 2 besaran. Dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio bisa ditulis dengan 2 cara, yaitu dengan tanda pembagian atau dalam bentuk pecahan. Dalam contoh tadi, rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 8 banding 6 atau 8/6. Lebih rasio mungkin saja memiliki nilai yang sama. Konsep ini disebut dengan kesamaan rasio. Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi rasio dengan bilangan tertentu. Contoh, rasio apa yang nilainya sama dengan 4/6? Kita bisa mengalihkan rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya, bilangan 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. 6 dikali 3 hasilnya 18. Sehingga rasio 4/6 nilainya sama dengan 12/18.
kita juga bisa membagi rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4:6 nilainya juga sama dengan 2:3. Dalam kehidupan sehari-hari, kesamaan rasio ini sering kita gunakan. Misalnya, untuk membuat 1 gelas jus, kita butuh 2 buah jeruk. Lalu, berapa jeruk yang dibutuhkan untuk membuat 2 gelas jus? Supaya dari 1 gelas bisa jadi 2 gelas, kita perlu mengalihkannya dengan bilangan 2. Artinya, 2 buah jeruk juga kita kalikan dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 4 buah jeruk. Jadi, untuk membuat 2 gelas jus dibutuhkan 4 buah jeruk. Dapat disimpulkan juga bahwa rasio 1:2 nilainya sama dengan 2:4. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rasio satuan. Apa itu? Rasio satuan adalah rasio di mana salah satu bilangannya adalah 1. Contohnya, 1:100 100:1. Dalam kehidupan sehari-hari, rasio satuan dapat dipakai untuk mengetahui harga satuan dari suatu barang. Contohnya, jika harga 5 pensil adalah 10.000, maka berapa harga 1 pensil? Nah, untuk mencari harga 1 pensil, kita bisa kita bandingkan harga pensil dan jumlah pensil, yaitu 10.000 banding 5. Untuk mencari harga 1 pensil, kita perlu membaginya dengan bilangan 5. 10.000 dibagi 5 hasilnya 2.000. Jadi, harga 1 pensil adalah Rp2.000. Selain itu, rasio satuan juga dipakai untuk menyatakan kecepatan kendaraan, kepadatan penduduk, atau nilai tukar mata uang. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana rasio diterapkan dalam berbagai situasi. Pertama, ada yang namanya rasio bagian terhadap bagian. Ini artinya kita membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Contohnya, di sebuah kebun binatang terdapat 12 ekor rusa, 8 ekor zebra, dan 4 ekor jerapah. Bagaimana rasio jumlah rusa terhadap zebra dan rusa terhadap jerapah? Dari ini dapat diketahui bahwa rasio rusa terhadap zebra adalah 12:8 dan bisa disederhanakan dengan membaginya dengan bilangan 4 menjadi 3:2. Sementara rasio rusa terhadap jerapah adalah 12:4 dan bisa disederhanakan dengan membaginya dengan bilangan 4 menjadi 3:1. Kedua adalah rasio bagian terhadap keseluruhan. Pada rasio bagian terhadap keseluruhan, kita membandingkan satu bagian dengan jumlah keseluruhan. Masih dari contoh yang sama. Dalam kebun binatang ada 12 rusa, 8 zebra, dan 4 jerapah. Maka berapa rasio masing-masing hewan terhadap keseluruhannya? Diketahui jumlah seluruh hewan adalah 12 tambah 8 tambah 4 menjadi 24 hewan. Jadi rasio rusa terhadap seluruh hewan adalah 12:24. Disederhanakan menjadi 3:6. Rasio zebra terhadap seluruh hewan adalah 8:24. Disederhanakan menjadi 2:6. Rasio jerapah terhadap seluruh hewan adalah 4:24. Disederhanakan menjadi 1:6. Terakhir, rasio juga bisa kita gunakan pada durasi waktu. Misalnya, Tanti belajar selama 30 menit dan bermain selama 60 menit. Maka, kita bisa membandingkan durasi belajar dengan durasi bermain Tanti. Rasio durasi belajar terhadap durasi bermain adalah 30:60.
Rasio ini bisa kita sederhanakan menjadi 1:2. Artinya, durasi bermain tanding 2 kali lebih lama dari durasi belajar. Perlu diingat, sebelum membandingkan waktu, pastikan satuannya sama ya. Kita tidak bisa membandingkan 2 jam dengan 30 menit secara langsung. Harus disamakan dulu satuannya, misalnya jam ini. Wah, kita sudah belajar banyak ya tentang rasio, mulai dari pengertian rasio, kesamaan rasio, rasio satuan, sampai penerapan rasio. Lalu, kenapa kita perlu belajar rasio? Rasio bermanfaat karena konsep ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyesuaikan masak-masakan, membaca peta, membandingkan harga, serta memahami data dan informasi yang disajikan dalam bentuk perbandingan. Rasio juga berguna dalam berbagai profesi seperti arsitek, desainer grafis, laboran, teknisi, sampai akuntan. Dengan memahami rasio, kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan praktis yang penting untuk kehidupan nyata. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dalam satu hari, Nina dapat membaca halaman buku. 2. Paket manakah yang akan dipilih Nika? 3. Dalam waktu 1 minggu, berapakah boneka yang dapat dibuat Bu Hani? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik rasio, yuk kunjungi kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kejar lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Kejar cita-cita, kejar ilmu. Semuanya bisa cita-cita? Kita lanjutkan. Ini tentang materi rasio dari video yang 40 tayangan. Kira-kira sudah masuk belum? Baik. Untuk selanjutnya, ini kan sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Pak Guru kasih tugas, diskusikan dengan satu kelompoknya masing-masing. Nanti jika ada kesulitan, bisa langsung bertanya kepada Pak Guru. Nah, nanti kalau setelah selesai, dilanjutkan untuk presentasi. Perwakilan dari kelompok maju ke depan. Oke, siap? Siap. Dibuka halaman 40 untuk yang KPD mana 40. Silakan diskusikan nomor 1 dan nomor 2. Ya, diskusi saling berbagi untuk Azza dan Ayu menghadap ke teman satu kelompoknya. Kita juga menghadap ke teman satu kelompok. Soal yang pertama, nah, yang perlu didiskusikan yaitu tentang siapa Pak Dodi. Nah, Pak Dodi tentang berjualan ayam. Jadi kan tadi sudah ada kan, salah satu kita belajar rasio adalah untuk menghitung ayo Mas Nero, ada kesulitan tidak?
Ya, diskusi dengan ayo, ada kesulitan enggak? Apela? Diskusikan bareng-bareng, ya. Boleh langsung dikerjakan di situ, boleh di buku. Khusus. Buku hasil diskusi. Gimana, Mas? Kenapa, Mas? Belajar yang pintar, semangat. Soalnya dibaca, dipahami, didiskusikan bareng-bareng, ya.
Sudah dapat berapa, Mas? Iya kan, masih ingat kan? Tadi penampil di video juga kan? Ya, masih ingat di video? Udah mau dibawa saja itu. Bikin modus. Halo, Pak. Ingat-ingat ya, dan ingat dari masalah itu dicari solusinya. Nah, cari solusinya, nanti ketemu jawaban. Jadi sebelum presentasi kita ice breaking dulu terlebih dahulu ya, biar tidak jenuh, biar tambah semangat habis berpikir matematika. Tentang belajar tentang rasio. Semuanya berdiri, ayo kita mengajarkan sebuah kartu. Menyanyi di dalam hati, tapi kita ikuti gerakannya ya. Yang ini ada yang tahu? Oh ini juga tahu bola. Siap, sudah siap. Cari tempat yang nyaman, boleh ilham, restu, boleh duduk belakang. Angkat, ya. Nah, posisi ya. Yang nyaman sih. Siap. Ayo.
Ayo maju siapa yang bawa lele kelompok 1? Ayo kelompok 1 silakan. Oh, Mas Reno, ayo. Tepuk tangan. Soal pertama. Waktu berjalan ayam berwarna-warni. Ayam tersebut diberi warna merah sebanyak 12. Ekor ayam warna kuning sebanyak 15 ekor dan ayam ungu sebanyak 10 ekor. Ya. Berapa? A. Berapa rasio ayam warna merah terhadap ayam warna kuning? Maksudnya Ayam merah 12/3 A dibanding 15. Ayam kuning 15/3 5. Perbandingannya 4/5. 4/5 betul? Oke. Lanjut. B. Berapa rasio ayam warna kuning terhadap ayam warna ungu? Ayam kuning 15/10. Ayam kuning 5/5, 3/2. Ulangi. Yo. Ya. Coba tuh. Sama-sama dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 semuanya berapa? 3. 10 dibagi 5. Keping dan ayam ungu adalah 3 dibanding 2. Pintar. Ayo nomor 1 yang C. Berapa rasio ayam warna merah, ayam warna kuning, dan ayam warna ungu? Ayam merah dibanding ayam kuning dibanding ayam ungu 12/5/10. Ya 12 dibanding 15. Reno bukan 15. Ya 12 dibanding 15 dibanding 10. Terus sama-sama dibagi berapa? 2 bisa? Tidak. Ya perbandingannya itu berarti 12 dibanding 15 dibanding 10. Itu sudah paling sederhana. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 namanya adalah kelompok apa? Kelompok berhitung. Oke. Lanjut kelompok selanjutnya untuk nomor 2 silakan dari kelompok mana ini? Kelompok 2. Nama kelompoknya apa? Namanya kelompoknya adalah desimal. Nomor 2. 3 bersaudara Denny, Doni, dan Dino keluar bermain Lego. Denny bermain Lego sebanyak 8 kali sehari. Doni bermain Lego sebanyak 12 kali sehari. Sedangkan Dino bermain Lego 10 kali sehari. A. Berapa rasio bermain Lego Denny terhadap Doni? 8/2 dibanding 12/2 sama dengan 4/2 dibanding 6/2 sama dengan 2. 2 dibanding 3. 2 dibanding 3. Ya betul. Lanjut. Berapa rasio bermain Lego Doni terhadap Dino? 12/2 dibanding 10/2 sama dengan 4/2. Ya, hasilnya 12 dibanding 10 sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 6 dibanding 5. Oke, lanjut. Berapa rasio bermain Lego Denny, Doni, dan Dino? 8/2 dibanding 12/2 dibanding 10/2 sama dengan 4/6/5. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, semuanya bisa memahami? Bisa. Dari semua yang kita sudah pelajari, kira-kira apa
manfaat dari kita belajar rasio. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, sebagai bentuk refleksi kita sudah belajar rasio dari kemarin kayak memberdayakan, dari praktek mengukur. Kira-kira itu rasio salah satu punya untuk apa? Siapa yang tahu dari kelompok mana yang lain? Oh, yang kelompok 3. Ini dari kelompok bangunan. Ya. Ayo, siapa? Afifah. Ya, kira-kira namanya apa, Afifah? Untuk membandingkan harga. Ya, bisa untuk membandingkan harga, betul? Betul. Harga apa ya kira-kira? Harga uang. Ya, tadi ada harga apa? Harga pensil dan seterusnya, harga baju ya, bajunya Afifah dengan baju Sila, kira-kira harganya mahal mana ya? Satunya perbandingannya berapa? Nanti ketemu. Yang kedua, ayo apa lagi? Oh ya, Agan, itu apa? Untuk membandingkan tinggi badan. Iya, bisa untuk melihat tinggi badan. Tadi siapa yang maju, masih ingat? Yang maju ke depan? Yuk, siapa? Reno dan Rizky. Ya, tinggi mana tadi hasilnya? Ya, Reno berapa tingginya? 150. Ini perbandingan yang sama. Biar diperkecil, dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 10, ya kan? Oke. Nah, ketemu hasilnya 15 dibanding 13. Ternyata bisa untuk menghitung, mengukur tinggi, mencari rasionya, perbandingan. Terus ada lagi apa tidak? Coba yang tahu. Yo, jadi kita sudah belajar banyak. Iya lagi apa Pak? Ya. Untuk menghitung kecepatan. Di video ada itu kan? Gambar mobil ada? Video pembelajaran ada. Di situ bisa untuk membandingkan, menghitung kecepatan. Misalnya apa? Nah, anak pakai motor dalam perjalanan menuju ke Kroya. Terus Restu pakai sepeda. Sepeda apa mobil tuh? Oh iya, sepeda diontel. Tahu diontel? Kira-kira duluan yang mana? Iya, dengan kecepatan sepeda akan lebih sampai yang pakai motor. Nanti bisa dicari rasio, perbandingannya berapa. Gitu? Paham? Ada lagi apa tidak? Ayo, mengukur di badan. Iya, ada. Menentukan jumlah benda. Iya, menentukan jumlah benda. Ya, ada apa tadi? Apel apa ya? Ya, apel 1 dan apel 2. Nah, ada 2 kelompok. Nah, betul, Aris. Oke, satu lagi, ada yang tahu? Kembaliannya itu apa? Apa? Untuk membandingkan profesi. Yang dibandingkan namanya profesinya? Jumlah profesi. Dokter jumlahnya berapa? Terus tentara berapa? Guru berapa? Nah, bisa untuk menghitung seperti itu. Oke, tepuk tangan. Untuk evaluasi, Pak Guru kasih soal saya mengerjakan ya, sekitar 10 menit selesai ya. Kerjakan sendiri-sendiri, buku ditutup. Tulis KPD ya. Nah, ini. Dikerjakan di buku ulangan. Nah,
coba sampai mana kemampuanmu tadi dalam belajar tentang rasio. Ya, ini kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, nanti kalau udah selesai dikumpulkan ya. Ayo Mas, dikumpulkan. Nah, ya. Mandiri belajar. Ya, di sini boleh dibaliknya ya. Ya nanti 40 ya. Oh, belum dapat ya? Berat 1 ya? Nah, ditulis di sini ya Mas, ditulis. Nah, nanti kalau udah selesai jawabannya 40. Ambil ya. Restu, serius. Restu nanti ketawa terus. Ya, suruh nyanyi depan ya, setuju? Setuju. Sendiri-sendiri. Mana sendiri? Oh, belum ya, Pak. Nah. Ini. Ya. Nah. Tinggal dikerjakan sini sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek, ya? Iya, tidak boleh. Sudah? Ya. Bentar lagi ya. Ya. Ada kerjasama yang tidak boleh, yaitu kerjasama ketika mengerjakan ulang. Tidak boleh itu. Itu kerjasama yang dilarang. Kalian harus menunjukkan kejujuran. Oke, sudah selesai? Ya. Oke, kita sekarang dikumpulkan terlebih dahulu. Dikumpulkan terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Mas bisa tepuk anak soleh? Bisa. Terima kasih semuanya. Kalian sudah jujur, sudah bekerja keras dalam mengerjakan soal evaluasi yang Pak Guru berikan. Oke? Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh. Allahumma amin. Kita punya anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kalian kerjakan lembar kerja siswa untuk dikerjakan di rumah
sebagai bentuk evaluasi dan bentuk refleksi apa yang sudah kita pelajari, ya. Halaman 41, ya. Soal nomor 1 dan soal nomor. Ada yang ingin disampaikan? Ya, ada yang ingin bertanya? Sebelum kita akhiri? Tidak ada? Sebelum kita akhiri, kita mulai terlebih dahulu. Kita sudah belajar rasio. Apa yang dapat kita manfaat? Dapat manfaat dari belajar rasio 1 untuk apa? Mengukur ibadah. Apa lagi? Mengucapkan. Ya, mengukur jumlah buah, jumlah profesi. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Iya, untuk membandingkan harga. Kalian bisa untuk diterapkan tentang rasio di kehidupan sehari-hari yang kalian alami. Siap? Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut setelah ini selesai istirahat terlebih dahulu. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu dari Pak Guru untuk pelajaran matematika pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.